Ibrani pasal 10 ayat 26 dan ayat 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Selamat pagi Ibu Bapak anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Kalau kita sekarang memikirkan dan mencoba mengingat-ingat kehidupan kita sebelum kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebelum kita menjadi orang yang hidup di dalam Kristus, sebelum kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, kita tentu bisa melihat satu perbedaan yang sangat jelas antara hidup sebelum mengikut Kristus dan sesudah mengikut Kristus. Mungkin kita juga pernah mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang hidupnya dibaharui oleh Kristus. Baik itu kisah hidup kita sendiri maupun kisah hidup orang-orang yang kita dengar kesaksiannya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita bisa katakan bahwa ketika kita belum hidup di dalam Kristus, kita seolah-olah hidup untuk kesenangan diri kita sendiri. Segala apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang menurut kita adalah hal yang baik dan benar. Segala perkara-perkara yang kita pikirkan, yang kita renungkan di dalam hati kita adalah perkara-perkara yang menurut kita adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Padahal sesungguhnya hal-hal yang kita lakukan, perkara-perkara yang kita pikirkan itu adalah segala sesuatu yang sebenarnya merupakan kekejian di mata Tuhan. Karena semua itu kita lakukan ketika kita berada di dalam kuasa dosa, ketika hidup kita berada di dalam kegelapan. Bayangkan Bapak Saudara yang terkasih, orang yang hidup di dalam gelap itu tidak bisa melihat dengan benar, tidak bisa melihat dengan baik. Orang yang berjalan di dalam kegelapan itu bisa saja menganggap bahwa jalan yang ia lalui itu jalan yang lurus, padahal sebenarnya tidak. Bisa saja seorang yang berjalan di dalam gelap itu merasa bahwa jalan yang ia lewati itu adalah jalan yang mulus tanpa rintangan, padahal sesungguhnya ada banyak rintangan, ada banyak barang-barang atau hal-hal yang menghalangi jalan yang sedang ia tempuh. Tapi tidak bisa dilihat karena berada di dalam gelap. Ketika kita atau orang-orang yang kita dengar kisahnya itu menggambarkan hidup sebelum percaya kepada Kristus, hidup sebelum mengenal Kristus dan menghidupi Kristus di dalam hidupnya, itu adalah ibarat orang yang melakukan segala sesuatu dan menganggap itu semuanya benar, itu semuanya baik, padahal tidak demikian. Karena apa? Karena kebenaran yang kita ketahui, kebenaran yang kita pegang adalah kebenaran diri kita sendiri, kebenaran yang merupakan kebenaran dunia ini. Tetapi kita bisa lihat perbedaannya jika kita melihat hidup kita sekarang. Kita bisa berkata puji Tuhan bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia, membawa kelepasan dan membebaskan saya dari hukuman dosa,
mengeluarkan saya dari gelap, membawa saya kepada terang. Dan kemudian saya yang dahulunya tidak memahami kebenaran yang sejati, sekarang saya mengerti kebenaran yang sejati itu. Sehingga saya kemudian hidup, berperilaku, memikirkan dan merenungkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Pengenalan kita akan kebenaran Tuhan, tuntunan Tuhan yang membimbing kita keluar dari kegelapan hidup karena dosa, membuat kita kemudian berubah, membuat hidup kita kemudian mengalami pembaharuan, dan hidup kita menjadi hidup yang memperkenan hati Tuhan. Ibu bapak saudara anggota jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Ia menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk mengenal kebenaran Tuhan dan hidup di dalam kebenaran itu, sehingga hidup kita tidak lagi menjadi hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang berarti, hidup yang memiliki makna baik bagi orang di sekitar kita, bagi diri kita sendiri, dan terlebih membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu kita harus berusaha dengan sekuat daya kita, dan kita harus terus-menerus bertekun di dalam kebenaran itu, supaya kebenaran itulah yang akan terus memimpin kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi orang seperti yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, sudah mengenal kebenaran tetapi sengaja melakukan dosa atau ketidakbenaran. Itu adalah sesuatu yang mendatangkan murka Allah dalam kehidupan kita. Karena setiap orang yang telah mengenal kebenaran dan kemudian hidup di dalam kebenaran, maka tentunya segala kecenderungan hati, segala hal yang muncul dari kehidupannya adalah hal-hal yang sesuai dengan kebenaran itu. Ibu bapak saudara yang terkasih, hidup mengikut Tuhan adalah perjuangan tanpa henti yang kita harus kerjakan dalam hidup kita hari lepas sehari. Tetapi jikalau kita percaya bahwa hidup kita itu ada di dalam pimpinan tangan Tuhan, dan kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memampukan kita, ibu bapak saudara yang terkasih, untuk terus hidup di dalam kebenaran, untuk terus memperjuangkan kebenaran, untuk terus mengupayakan satu kehidupan yang terus ada di dalam kebenaran Allah itu sendiri. Karena itu ibu bapak saudara yang terkasih, marilah kita jangan terlena dengan hidup kita, hidup sudah baik-baik saja, dan kemudian kita lupa untuk kemudian terus mengupayakan satu kehidupan yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Hidup orang-orang yang telah mengenal kebenaran, hidup orang-orang yang telah hidup di dalam terang, hidup orang-orang yang telah dipimpin, dibaharui dan dikuasai oleh Tuhan. Dan itu nyata di dalam setiap aspek kehidupan kita, melalui kata-kata kita, pikiran kita, dan perilaku serta perbuatan kita. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita memohon kepada Tuhan supaya kita memiliki ketekunan untuk terus berjalan di dalam kebenaran Kristus tersebut. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus dari kegelapan, Engkau telah tebus dari hukuman dosa dan maut, dan kebenaran-Mu telah mencelikkan kami, sehingga kami sekarang, ya Tuhan, bisa hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran, hidup
mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyadari Tuhan ada berbagai godaan yang kami temui dalam hidup kami yang hendak menyeret kami untuk kemudian jatuh kembali dalam kegelapan dan hidup dalam ketidakbenaran. Tetapi kami berdoa memohon ya Tuhan, supaya Engkau terus menopang kami, menguatkan kami, dan berikan tekad di dalam hati kami untuk tetap tekun menjalani hidup di jalan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan segala kegiatan aktivitas sepanjang hari ini. Selamat berjalan di dalam terang dan kebenaran